salah satu bagian dari rangkaian ritual ibadah sholat adalah panggilan seruan adzan sebagai pertanda kaum muslimin untuk segera bersiap diri menyambut perintah sholat. Kisah seputar kronologi munculnya adzan ini cukup unik. Di antara beberapa sahabat ada yang bermimpi, beberapa orang dengan mimpi yang sama, dengan talqin kalimat yang sama, di mana sebelumnya sempat terjadi diskusi, bermusyawarah, berembuk pilihan-pilihan alat untuk memanggil kaum muslimin sebagai tanda masuk waktu sholat. Ada yang dengan gentah, ada yang dengan trompet, dan beberapa alat lainnya. Namun karena beberapa pertimbangan identitas keislaman, terlebih lagi ada satu petunjuk mimpi yang sama oleh beberapa orang sahabat, maka pilihan terakhir sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi orang-orang soleh, ditetapkanlah adzan dengan kalimat yang sudah kita kenali bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana gambaran dari musalla atau masjid, atau dalam bahasa kita surau, langgar, dan beberapa nama lainnya sebagai kearifan lokal. Tentu biasanya tersedia alat pengeras suara untuk memanggil masyarakat melalui panggilan adzan. Salah satu rahasia dari adzan ini, seandainya kita bisa melihat peta, bentangan peta dunia, kita ambil Katulistiwa dari daerah Ambon, katakanlah di sana waktu subuh, perkiraan jam 4, belum selesai pelaksanaan dari adzan menuju proses sholat subuh, maka di wilayah bagian barat Indonesia 1 jam kemudian, di daerah Bali, daerah Jawa, sudah memasuki waktu subuh. Dan ini berkesinambungan, sahut menyahut. Bahkan kalau kita ambil dari satu bagian ke bagian wilayah yang lainnya, pergerakan dari 1 menit ke menit, sahutan adzan dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, hingga di ujung negeri sana, di Afrika misalkan, maka akan terjadi silih berganti yang berkesinambungan terus menerus tanpa henti, adzan di seluruh dunia. Subhanallah. Ini adalah rahasia dari disyariatkannya panggilan salat bernama adzan.
bahwa adzan berkumandang di seluruh dunia, di setiap menitnya, bahkan di setiap detiknya. Apakah ada makna yang terkorelasi ketika salah satu tanda akhir zaman menjelang hari kiamat tidak akan terdengar lagi suara azan? Dan apakah ini juga terkait dengan proses pelaksanaan sholat, di mana ada satu anggapan teori ilmiah yang menduga bahwa energi sholat kaum muslimin di seluruh dunia ini bertumpu pada satu titik, Ka'bah Baitullah, yang diyakini sebagai poros bumi. Maka energi sholat, energi orang bertawaf, energi orang berdoa terakumulasi pada satu titik tubuh kumparan energi yang itu menjaga keseimbangan rotasi bumi. Ketika dihubungkan dengan tanda akhir zaman, bahwa menjelang kehancuran bumi ini tidak terdengar lagi sholat dilaksanakan, yang itu didahului oleh tidak terdengarnya suara adzan, Al-Quran tidak lagi bisa dibaca, bahkan Ka'bah Baitullah dihancurkan. Lebih buruk lagi dari itu, ketika umat Islam di seluruh dunia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu peristiwa angin lembut semilir dari negeri Yaman. Allahu a'lam. Rasanya rangkaian peristiwa demi peristiwa ini saling berkaitan. Maka sebelum menjelang akhir zaman, sebelum orang-orang meninggalkan sholat, sebelum Al-Quran tidak lagi terbaca, kumandangkan azan, serukan panggilan ilahi ini. Siapa yang menyahut dengan sahutan batinnya, pertanda bahwa di sana masih ada keimanan. Semoga kita seluruhnya adalah termasuk orang-orang yang menyambut panggilan azan ini dengan sebaik-baik jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.